Laptop advance lagi nih yang bisa ngasih spek yang oke banget. Core i5, kemudian layarnya sudah IPS LCD dan sudah Full HD. Penasaran nih dengan laptop yang kali ini Gadget Max bahas? Saksikan video ini sampai habis. Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Siapa nih yang pengen punya laptop dengan performa yang kencang tapi budget yang minim? Nah, mungkin kalian bisa pilih ini. Ini adalah produk terbaru dari Advan, yaitu adalah Work Pro Lite versi yang i5 yang bisa jadi jawabannya. Kalau sebelumnya kan kita bahas yang Core i3. Nah, laptop ini tuh hadir dengan desain yang cakep tentunya dan spesifikasi yang cukup mumpuni. Kalian pasti penasaran banget nih, apa sih bedanya sama Core i3 kemarin bang? Yuk kita bahas satu per satu. Sebelum kita review, kita unboxing dulu. Nah, ini tampilan boxnya seperti ini ya. Advan Work Pro Lite dan ada gambaran dari laptopnya. Dan di sebelah kiri seperti ini dan di bagian belakangnya seperti ini. Dan di sini tuh ini dia ya. Intel i5 12450H, RAM-nya 8GB bisa di-upgrade dan storage-nya 256GB SSD bisa di-upgrade juga. OS-nya Windows 11. Udah terinstall maksudnya. Kita langsung aja unboxing. Sama aja ya sama Core i3 kemarin ya. Oke, ada laptopnya. Kita coba lihat desainnya. Oh, sama aja kayak seri sebelumnya. Seperti ini tampilannya. Nih ya, Work Pro Lite. Port-portnya juga sama aja. Nggak ada perbedaan sini. Oke, coba kita lihat dalamnya lagi. Ada adapter charger yang desainnya sama aja. Saya sih berharap seri entry level laptop dari Advan bisa ngasih adapter charger yang bisa dicabut nih USB Type-C tentunya deh. Ini kan biasa aja ya. Saya berharap kan sini ada colokan USB Type-C. Mesti kan USB Type-C ku USB Type-C kan. Jadi kita bisa pakai ngecas buat handphone kita juga gitu ya. Kalau wattnya kita lihat ini di 45,03 watt ya. Lumayan nih buat ngecas handphone yang sudah pas charging. Saya ini colokannya seperti ini ya. Kemudian kita dapat buku panduan sama ya garansi. Garansi masih setahun aja nih dari Advan. Next bisa 3 tahun dah. Oke, kita langsung aja bahas laptopnya. Cakep banget nih ya. Wah, ini kletek-kletek dulu nih. Ada yang bisa dikletek nih. Oke, kita bahas di bagian desainnya dulu. Dari desain sih sama aja ya dengan versi sebelumnya, nggak ada spesial sih. Tapi berbeda dengan seri Work Pro Plus ya, itu emang keren banget ya. Ya emang tampilannya lebih premium. Nah, kalau kita bandingin sama pendahulunya yaitu adalah seri Work Pro yang biasa, tulisan Advan itu ada di tengahnya. Kalau ini udah menyamping gitu ya, dan tulisannya dibikin elegan gitu. Nah, untuk desainnya sih ini lumayan tipis ya dan ringan. Nah, untuk laptop ini gampang banget dibawa kemana-mana teman-teman. Bobotnya cuma 1,5 kilo aja, jadi nggak bakalan bikin pegel kalau kalian bawa laptop sendiri seharian. Tambah lagi layar ini bisa dibuka sampai kayak gini. Keren banget ya. Kalian bisa presentasi nih, mau gini, mau kasih ke teman bisa juga. Dan untuk dimensinya ini panjangnya adalah 322,6 mm, terus lebarnya ada di 210,2 mm dan tebalnya ada di 19,8 mm. Jadi laptop ini tuh gampang banget masuk ke tas dan di teteng pun nggak bakalan pegel karena ringan banget sih. Oke, kita lanjut ke bagian portnya. Ya, disediain sih ini cukup lengkap nih ya, sama kayak seri sebelumnya. Di sebelah kiri ini ada port buat adapter charger. Terus ada USB 3.2 dan ada satu HDMI 2.1 dan di sini tuh ada port USB Type-C. Dan ini berfungsi juga buat ngecas dan bisa juga difungsikan buat display out. Terus di bagian kanannya ada dua USB yaitu USB 3.2 sama USB 2.1. Dan ada di sini buat micro SD sama buat nyolokin jack audio 3,5. Jadi ya lumayan oke ya, ada dua USB 3.2 sama 2.0 ya. Jadi ada USB biasa sama USB cepat. Oke, gitu aja sih port-portnya ya, nggak ada yang spesial lagi, hampir sama kayak seri sebelumnya. Oke, kita lanjut ke bagian keyboardnya. Untuk bagian keyboardnya masih sama juga, nggak ada perubahan sama sekali dari layout dan bentuknya sama aja. Dan di sini tuh nggak ada backlight juga untuk keyboardnya. Dan feel buat ngetiknya sih nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Ya feel laptop segini tuh udah cukup banget, klik key juga oke.
nggak berisik juga, enak lah dipakai buat ngetik. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya, sama juga sama seri sebelumnya, desainnya lebar dan cukup responsif nih dipakai, dan kliknya juga oke. Jadi untuk masalah keyboard dan trackpad nggak ada masalah di laptop ini. Cukup lah dengan harga segini kalian dapat trackpad yang lumayan oke dan keyboard yang lumayan oke. Nah, untuk layar ukurannya sama dengan Workflow Lite kemarin ya, yang Core i3, yaitu 14 in. Tapi resolusinya nih yang berbeda. Dia menggunakan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Terlebih lagi ini layarnya sudah IPS, jadi punya viewing angle yang lebih luas dibanding panel TN tentunya. Jadi ini bedanya kerasa banget ya dibanding varian yang Core i3 kemarin yang menggunakan layar dengan resolusi SD aja, dan juga panelnya masih TN. Jadi layar di laptop ini tuh menurut saya yang ini detail gambar ya tentu lebih tajam dan juga terlihat lebih jelas. Dan kita juga testing buat teks gitu ya, kita liatin dan ini beneran tajam ya dan mudah dibaca huruf-hurufnya, dan kalian bisa lihat nih lebih halus lah liatnya nih. Selain itu kalau kalian baca teks yang ukurannya kecil di sini pun masih nyaman banget ya. Nah, untuk pengalaman nonton gimana bang? Ya ini lebih immersive aja ya, dan detail gambarnya dan warnanya itu lebih baik tentunya karena sudah Full HD IPS LCD. Dan ini berlaku juga untuk bermain game, jadi gameplaynya tuh lebih nyaman di mata, dan buat editing video dengan resolusi layar Full HD seperti ini ya lebih enak lah rasanya ketimbang yang SD kemarin. Kalau untuk angle-nya ya seperti yang tadi saya bilang di awal, sama aja sih, bisa ditekuk seperti ini sampai 180 derajat. Cuma yang bedanya adalah Full HD dan IPS-nya. Jadi lebih enak lah dipakai buat kerja, dibuat nongkrong, dibuat nonton, itu lebih nyaman di mata. Nah, untuk perbedaan berikutnya selain layar adalah di performa. Laptop ini tuh ditenagai sama Intel Core i5 12450H dengan GPU Intel HD grafis. RAM-nya di 8GB DDR4 dan ini bisa di-upgrade ya. Ada tambahan slot satu lagi. Ya, kalian bisa pakai 16GB dual channel. Menarik banget ya. Untuk SSD-nya ini 256GB ya. Jadi RAID-nya ini bisa tembus 2400 MB. Nah, untuk SSD-nya pun ini bisa di-upgrade. Nah, kalau kalian nanya OS-nya apa bang? Ini dia pakai Windows 11 original. Jadi ini udah aman banget. Kalian nggak perlu beli-beli lagi. Udah siap kerja lah ya. Dan di sini tuh sebenarnya kalau saya cek ya, untuk varian yang Intel Core i3 itu menggunakan prosesor yang lebih baru. Kalau ini dia menggunakan prosesor Intel i5 yang lama dikit. Tapi kalau untuk performa saya cek ini Core i5 yang ini dia tuh lebih kencang sedikit aja, nggak terlalu signifikan nih perubahannya. Nah, kita testing nih menggunakan Geekbench R23 nih. Punya skor yang sedikit-sedikit mirip gitu ya. Jadi nggak terlalu jomplang bedanya sama Core i3 sebelumnya. Nah, kalau untuk rendering di CapCut untuk video 1 menit kita coba ya, video TikTok dengan ada teks dan editing yang lain. Dengan resolusi kita export coba di 4K tanpa colok charger, itu waktunya sekitar 90 detik. Ya sama aja kayak seri sebelumnya ya Core i3 ini, cuma bedanya di bagian layar aja. Kalau buat gaming sendiri, ini saya coba testing game ya Genshin Impact di resolusi SD ya dengan grafis di lowless. Nah, ini lumayan playable aja sih ya. Dan untuk cooling sistemnya ini sama juga dengan Workflow Lite yang varian Core i3 sebelumnya kita bahas, yang mana dia menggunakan single fan dengan satu heat pipe. Nah, kalau kalian ingin berbeda ya tentunya kalian harus beli Work Plus bro. Kalau Work Plus itu udah dual fan ya, jadi emang lebih enak tuh dipakai buat gaming dan kerja keras. Pilih yang Ryzen sekalian, atau enggak kalian bisa beli ya AI Gen ya, harganya nambah lagi 5 juta. Nah, untuk suara speakernya gimana nih? Nah, kalau menurut saya sih ini ya cukup lah dibuat pakai sehari-hari, sekedar dengerin musik dan video call masih terdengar dengan baik. Sampel suaranya dari speaker ini seperti ini.
Nah, untuk kebutuhan video call atau Zoom gitu, laptop ini tuh dibekali kamera 720p dengan privasi suite ya. Jadi ini nilai plus yang menurut saya yang nggak ada di laptop-laptop lain. Dan kalau kalian sering meeting, kayaknya perlulah privasi suite seperti ini ya. Dan sampel kamera dari laptop ini seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari laptop Advan Workflow Lite dan ini kita ngerekamnya di minim cahaya ya. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian pakai meeting bakalan ngasilin gambar seperti ini. Ya cukup sih ya buat Zoom meeting ini udah cukup banget. Apalagi di sini tuh ada privasi bottom. Tinggal digeser aja nanti dia bakalan ketutup sendiri lensanya. Jadi nggak bakalan kelihatan. Jadi nggak perlu tempel pakai stiker itu nggak perlu ya, tinggal digeser aja udah nggak ada. Oke, gitu aja untuk hasil webcamnya. Kita lanjut ke penjelasan. Lanjut untuk konektivitasnya juga lengkap nih dengan WiFi 802.11 BG NAC dan Bluetooth-nya 5.1. Laptop ini juga punya kapasitas baterai yang sama dengan versi sebelumnya ya, yaitu 45,6 watt dan yang nyatanya ini bisa bertahan seharian. Nah, setelah kita coba baterainya emang lumayan awet ya. Seri sebelumnya juga awet. Nah, selain itu untuk kapasitas total baterainya ini adalah di 6000 mAh. Jadi kalau dipakai harian masih bisa lah ya. Oke, kita sudah buka ya tampilan dalamnya seperti ini. Kalau tadi kan kita jelasin spek-speknya dan lain-lain, uji gaming juga udah. Nah, kita mau lihat bagian dalamnya lebih detail lagi. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini dengan satu pen ya. Desainnya itu hampir sama kayak Core i3 kemarin ya, Pro Core i3 kemarin. Nih, seperti ini. Terus Wi-Fi-nya ini ya. Tuh, kemudian di sini tuh kita bisa tambah memori atau RAM ya. RAM-nya kita bisa tambah lagi 8 GB, jadi totalnya sekitar 16 GB dual channel ya. Kemudian ini mereknya pakai dia, nggak tahu nih merek apa ya. DDR4 sini untuk RAM-nya. Kemudian untuk SSD-nya ini AirDisk sebesar 256 GB. Kalau kalian upgrade bisa sih ya sampai 1 TB. Tinggal dicabut aja, diganti dan ini dijual lagi. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ke bawah lagi ini ada baterainya dan baterai ini adalah di 4598 watt hours dengan baterainya kapasitinya adalah 6000 mAh. Ya, baterainya. Kemudian di sebelah kiri dan kanannya ada speakernya. Nah, gitu aja sih untuk dalemannya ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kesimpulannya, laptop ini tuh emang bukan seri upgrade ya dari Workflow Lite yang sebelumnya yang kita bahas ya varian Core i3 itu. Jadi ini lebih ke varian yang lain aja, makanya secara fisik ini dibilang sama persis aja gitu ya. Untuk performanya pun nggak terlalu signifikan nih bedanya. Saya kira Core i5-nya itu bakalan jauh ya, mungkin 50% beda. Nyatanya cuma 15-20% aja bedanya, jadi nggak terlalu upgrade banget. Kemudian yang paling terasa ya tentunya di bagian layar yang saya bilang tadi ya, layar sudah panel IPS dan juga resolusinya sudah Full HD, jadi lebih enak dipakai buat kerja. Nah, menurut saya laptop ini itu emang itu buat kerja aja ya. Kalau kalian pengen gaming, saya sarankan sih beli Workflow yang plus atau enggak kalian bisa beli AI Gen sekalian gitu. Ya, seperti itulah pembahasan Gadget Max tentang laptop Advan ini. Nah, untuk Advan Workflow i5 ini dijual sekitar harganya 5 jutaan ya. Kalau yang Workflow i3 kemarin sekitar 4 jutaan. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Kalau kalian cari layar yang oke, bisa pilih ini. Kalau kalian budgetnya lebih minim lagi, ya dapat layar sekadarnya itu, masih TN, IPS, belum IPS, bisa beli seri yang Core i3. Nah, segitu dulu pembahasan Gadget Max. Sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi. Kalau kalian penasaran atau pengen nanya-nanya, langsung aja komen di bawah ya. Dan link pembeliannya sudah saya taruh di bawah juga. Sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi. Yuk!